Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Kumala Thohir dengan NIM 0806 128 222 7065. Di video kali ini saya akan membahas mengenai denah dari pabrik steril untuk tugas teknologi farmasi steril. Jadi dari denah ini ya secara umumnya tuh kayak ada taman sama kantinnya, ada kayak ruangan untuk karyawannya, ruangan toiletnya, terus ruangan pembuatan dan juga kayak ruangan sterilitas. Secara umumnya itu kita mulai aja ya room tour denahnya. Yang pertama itu ada ruang anti area. Jadi ketika barang masuk itu langsung ke ruang anti area. Jadi kayak barang masuk nanti langsung disimpan ke gudang non steril. Nah setelah itu di sinilah kayak nanti ada kayak petugasnya sama barangnya itu pakai kayak petugasnya itu ganti baju, terus nanti masuk ke airlock. Jadi di sinilah airlock ada muncul. Lalu dalam sini koridor. Nah koridor ini kemungkinan udah kayak mulai steril, jatuhnya udah harus steril ya. Di sini ruang pertama itu ada pencucian, sterilisasi autoclave, sterilisasi oven, sterilisasi gamma, sama sterilisasi gas. Nah, setiap ruangan ini tuh memiliki airlock-nya masing-masing. Jadi, setiap ruangan itu terjamin tuh sterilitasnya seperti apa. Nah, tapi untuk sterilitas gamma sama sterilisasi gas itu setiap ruangannya juga ada ruang anti area lagi. Jadi untuk apa sih itu? Jadi untuk melindungi si petugasnya yang mau sterilisasi menggunakan gamma dan gas. Jadi kayak petugas atau kayak karyawan itu nggak terpapar sama zat dari si gasnya itu atau sinar dari si gammanya itu. Jadi kayak tidak membuat karsinogenik ataupun kayak membahayakan si petugasnya. Lalu kita masuk lagi sini, ini koridor. Nah di koridor ini yang bagian atas ini adalah airlock. Jadi nanti ada barang yang disterilisasi ini dimasukin nih ke gudang di sini. Nah ingat ya setiap ruangan tuh ada airlocknya kayak gitu. Lanjut sebelah airlock itu ada purified water. Jadi di sini udah mulai nih pembuatan air sediaan injeksi yang steril seperti apa. Nah dari purified water ini nanti bakalan dilanjutin lagi ada ke ruang WFI kayak gitu. Untuk sistemnya yang mungkin mesinnya terhubung ya kan, tapi kalau untuk manusianya kan tidak terhubung, jadi makanya dibentuk lagi airlock tiap ruangannya. Lanjut di sini ada ruang pembuatan. Yang pertama ini adalah ruang pembuatan tipe 1. Nah, ruang pembuatan tipe 1 ini terbagi menjadi 5 ya. Ada ruang pembuatan tipe 1A di sebelah sini nih yang warnanya hijau. Oke. Terus lanjut lagi ke ruang pembuatan tipe 1B yang warnanya biru-biru keunguan. Nah, ingat lagi setiap mau masuk ini ada airlocknya. Jadi ketika masuk ini tuh di sini airlock kayak gitu loh, untuk kayak ngebersihinnya aja kayak gitu. Lanjut lagi, di sini ada airlock kecil kan, tapi ini kita skip dulu aja. Lanjut kita masuk ke ruang sebelahnya yang warna kuning nih. Jadi pas masuk tuh ada airlocknya juga. Nah terus kita langsung di sini tuh ada ruang pembuatan tipe 2 kayak gitu. Oke. Ruang pembuatan tipe 2 ini dibagi menjadi 4 ruangan, ya kan? Nah, yang terakhir itu ada ruang pembuatan tipe 3. Nah, di sini masuknya lewat gang-gang ini nih. Ruang kecil ini, lorong kecil ini, airlock lagi, baru masuk ke koridor. Baru kita bisa pilih ruang pembuatan tipe 3-nya yang warna merah bata ini. Ruang tipe 3 ini terbagi menjadi 5 ruangan. Oke, kita lanjutin lagi dulu. Di sini ada koridor kan? Kita skip dulu ya ke daerah yang ini. Nah, di sini, jadi di sini nih karyawan ini dia masuk dari ruang kecil ini nih, dari ruang pintu ini nih yang ini. Nah, ketika masuk dari sini itu langsung ke ruang black area. Maksudnya black area itu apa? Sorry nih, black area ya.
Jadi tuh kayak untuk si karyawannya itu loh, mereka tuh termasuk ke divisi apa kayak gitu. Kayak ini bukan kamar, maksudnya ruang black area belum diganti, maaf. Oke, lanjut lagi. Di sini ada kantor airman. Jadi seluruh kantor-kantoran tuh di bagian pojok di samping sini ya. Jadi nanti ketika ketika ini masuk, ini ada ante area. Jadi kayak memang ini bagian yang tidak steril kayak gitu. Lalu masuk ke sebelah biru ini tuh ada toilet dan ruang ganti pria. Jadi setiap karyawan yang pria dan atasnya tuh ada toilet dan ruang ganti wanita yang warna pink. Jadi setiap karyawan yang masuk tuh mau masuk ke dalam ruang sterilnya itu lewat toilet dan ruang ganti bajunya. Setelah masuk ke ruang ganti bajunya ini tuh harus masuk ke sini, ke bagian atas. Nah di sini tuh ada ruang ante area lagi kan, ya beruang penggantian juga sih. Lalu masuk ke sini ada airlock. Nah dari sinilah airlock baru bisa masuk ke dalam ruang yang steril. Nah ini adalah koridor. Nah, kenapa dikasih koridor? Karena di sini adalah pembuangan limbah. Jadi terlihat ya pembuangan limbahnya itu nggak nyatu dengan gedung utama, walaupun memang nyambung sih ke koridor, cuma diusahakan itu yang nggak bersentuhan sama karyawan-karyawan yang pengen bekerja di ruang sterilnya kayak gitu. Lanjut, jadi nanti jadi di sini juga di setiap toiletnya itu ada ruang tembus pintunya kan, dari yang ruang steril masuk ke toilet, begitu pun cewek atau cowok. Ini untuk kayak meminimalisir, kayak kan nggak mungkin kalau misalnya orang yang bekerja di sana tuh harus muterin airlock dan jalan sangat-sangat jauh, apalagi terutama skala ukuran ini tuh besar banget ya. Ruangan denah keseluruhan itu totalnya kurang lebih 350 meter kali 170 meter, jadi benar-benar besar kan. Cuman untuk di dalam denah ini ukuran yang dibuat itu 35 kali 17 karena memang dibuat dengan perbandingan 1:10. Terus di atasnya ruang toilet ini tuh ada ruang IPC atau mungkin ruang kontrolnya si obat kayak gimana kan, bener-bener dia ini lewat sterilitasnya enggak atau lewat pirogenitasnya. Terus dicek juga nih kayak kejernihan, turbiditas, kadar, terus pH-nya cocok atau enggak, terus volume terukurnya, apalagi ya mikromeritik ya ukuran partikelnya gitu loh. Jadi di sini di ruang inilah. Nah dari ruang itu nanti bakal terbagi lagi, ada barang steril yang rejected atau yang tertolak tidak sesuai dengan kriteria gitu kan. Satu lagi itu adalah barang steril jadi kayak gitu. Nah mungkin dari barang steril yang rejected ini bakal nanti dialihkan ke limbah juga kayak gitu. Oke, dah. Nah, untuk barang steril yang jadi ini bisa dilanjutkan untuk pengiriman lagi lewat koridor yang besar ini keluar. Jadi alur barang ini tuh sama alur barang tuh dari yang oranye ini naik ujung-ujungnya keluar ke sini. Sedangkan alur manusia itu ada dua. Ada yang untuk cuma nganterin barang doang di sini, sama lebih utamanya alur manusia. Manusianya tuh lewat koridor yang kecil ini, ante area ini. Di ruang-ruangan yang abu-abu ini kayak gitu. Nah di sini tuh ada kayak kantin juga sama ada taman. Jadi kayak setiap karyawan yang mau makan gitu kan ada di dekat sini gitu kan. Terus ada tamannya juga biar bisa menghirup udara segar kayak gitu. Terus nanti di samping-samping kantin ini, itu bakalan ada kayak parkiran kayak gitu-gitu untuk karyawan yang mau kerja gitu. Terus untuk limbah ini tuh dia memang berjarak dan tidak terlalu dekat kantin biar kayak apa ya, tidak mencemari kayak gitu. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan dari si denah ini. Sekian dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.